Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmania. Saya salah satu mahasiswa Prodi PGSD di Universitas Esa Unggul. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Jadi di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran jarak jauh di kelas 5, yaitu membahas mengenai materi IPA. Di sini saya akan mensimulasikan beberapa keterampilan dasar mengajar yang telah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua, kembali lagi dengan Ibu Yeni yang akan mengajar pembelajaran jarak jauh hari ini. Oke, jadi hari ini Ibu akan membahas mengenai kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita akan membahas mengenai air untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di halaman 100. Yaitu kita masih bahas tema 8 ya. Kita masih bahas tema 8. Oke. Nah, jadi anak-anakku, setelah kita membahas materi yang ada di halaman 100 kemarin itu, dan Ibu telah melihat tugas-tugas yang telah dikirimkan oleh kalian, kalian sudah bagus mengerjakannya. Tapi ingat, jangan pernah puas, dan terus tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajarnya jarak jauh. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu halaman 105. Nih. Jadi di sini ada halaman 105. Kita akan membahas mengenai wacana Hari Air Sedunia. Oke, jadi fungsinya kita mempelajari tentang air itu karena agar kalian itu bisa menghemat air. Air itu sangat kebutuhan yang vital. Jadi kalian gak boleh sembarangan menggunakan air, gak boleh boros-boros seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan air boros, nanti yang pertama kita akan kekurangan air bila stok air di sekitar rumah kita tuh bila stok di sekitar rumah kita itu sudah menipis. Nah, nanti biasanya kalau udah krisis air tuh harga air naik seperti itu. Jadi susah kan nyari airnya. Jadi berhematlah, oke? Nah, selain itu kalian juga akan tahu bagaimana bersikap dengan air. Jadi misalkan air tuh gak boleh sampai kena kertas, karena kertas tuh akan sobek kalau kena air. Terus jika kertas itu dikeringkan, kertas itu bentuknya gak akan sama persis seperti yang sebelum kena air. Beda kalau misalkan kena air tuh mengenai sebuah bahan kain ya. Kalau kain tuh kainnya nanti basah, terus setelah dikeringkan airnya hilang, dan bahannya tetap seperti itu gitu. Tapi kalau air mengenai kertas tidak seperti itu. Oke, agar kalian tidak bosan, Ibu akan mengirimkan kalian link video mengenai pembelajaran mengenai air. Oke, nanti Ibu share ya. Oke, kalian udah lihat kan video yang tadi Ibu udah share. Nah, sekarang Ibu mau kalian satu-satu mengirimkan bagaimana sih pendapat kalian setelah menonton video itu. Apakah senang atau biasa aja Bu, saya lebih senang Ibu yang ngejelasin, misalkan seperti itu. Oke, terima kasih atas respon kalian mengenai video yang telah kalian saksikan sebelumnya.
Nah, sekarang kalian coba buka halaman 104. Di sini itu ada kegiatan berdiskusi. Kalian pasti udah cek WA dong. Nah, sebelum itu ibu sudah membuat mengelompokkan kalian berdasarkan absen. Jadi di grup itu isinya 5 orang bersama ibu. Jadi ada 4 siswa di masing-masing grup itu yang akan melakukan diskusi. Nanti di situ kalian akan menjawab soal-soal yang ini nih, berdiskusi tentang ini. Oke? Seperti itu. Nah, nanti di situ ibu akan mengawasi kalian. Oke? Kita mulai ya. Silakan dicek grup WA-nya. Nanti ibu pantau satu-satu grupnya. Oke, karena kalian kita semua telah melakukan diskusi dalam grup WA. Di sini ibu akan melanjutkan untuk menerangkan materi mengenai Hari Air Sedunia. Kalian simak di halaman 105 sampai 106. Tema 8, oke? Nah, jadi Hari Air Sedunia itu jatuh pada tanggal 22 Maret. Hari Air Sedunia ini mengingatkan kita semua agar kita tuh sadar bahwa persediaan air saat ini tuh semakin menipis. Kenapa? Karena banyaknya populasi manusia yang ada di bumi kita ini. Jadi karena adanya peringatan Hari Air Sedunia ini mengingatkan kita, menganjurkan kita agar selalu berhemat dalam menggunakan air, karena air itu kan kebutuhan yang sangat vital, dan semua kegiatan hampir seluruhnya itu menggunakan air, ya kan? Contohnya seperti mencuci baju, kemarin kita udah bahas ya, kemudian memasak gitu, mencuci, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita agar kita tuh dapat menghemat air? Nah, caranya itu gampang kok. Ibu akan berikan tipsnya. Yang pertama, kalian harus menutup keran jika airnya sudah penuh gitu. Terus yang kedua, misalkan kalian ini khusus nggak khusus sih, ini khusus kalian yang membantu ibu ketika kalian membantu mencuci beras. Nah, biasakan air cucian beras itu ditampung, jangan langsung dibuang. Kenapa? Karena air itu bisa berguna untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi hemat air gitu, karena air cucian beras itu tidak berbahaya tuh. Kemudian baca ya di 106, di situ ada. Nah, kemudian selain kita menghemat seperti yang telah ibu jelaskan tadi, kita juga bisa membuat resapan air, membuat lubang resapan air. Kenapa harus kita buat lubang resapan air? Itu fungsinya agar ketika air hujan turun, dia akan masuk ke dalam lubang-lubang air resapan itu, yang akan menjadikan sumber dari air tanah yang bisa kita pakai ketika kita membutuhkan air, seperti itu. Terus kemudian kemudian yang ketiga yaitu kita menanam pohon, supaya pohon itu tuh dapat mengikat air yang masuk ke dalam tanah. Jadi tuh air nggak langsung lewat gitu aja di tanah gitu. Nih, ibu berikan ilustrasinya. Sebentar, ibu ambil kertas dulu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan air hujan, coba kita bayangkan nih ya bersama-sama. Kalau misalkan kalian melihat hutan, air hujan turun nih, ya kan, mengenai hutan atau pohon yang kita tanam. Nah, air itu kan pasti akan masuk ke akar-akar ini dulu sebelum mereka turun ke sini. Jadi sisa-sisa airnya aja sedikit gitu kan yang turun ke sini. Nah, keturun yang tempat lebih rendah. Kemudian jika kita bayangkan tanah atau tempat yang tidak ada pohon. Nah,
air hujan yang turun tuh pasti dia langsung turun semuanya ke dataran yang lebih rendah. Seperti itu. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya banjir. Apalagi masyarakatnya jarang melakukan kerja bakti atau menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Oke, untuk pembelajaran jarak jauh Ibu cukupkan sekian. Untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan via grup. Nah, grup yang besar ya, nanti Ibu kirimkan. Nanti bisa kalian kerjakan waktunya hingga jam 12 siang. Ibu tunggu dari sekarang. Nah, untuk siswa yang belum mengerti mengenai materi kali ini bisa bertanya melalui chat di WA, langsung chat ke Ibu, bilang apa yang kalian tidak bisa kuasai untuk materi kali ini. Oke, jadi kesimpulannya, materi kali ini tuh kita membahas mengenai Hari Air Sedunia yang membuat kita itu sadar bahwa air itu harus kita hemat. Jadi jangan boros menggunakan air, oke? Mohon maaf bila Ibu melakukan kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.